Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul pada kegiatan rencana tindak lanjut RTL PKG PJOK oleh Ibu Rika Epiani, SPD. Kemudian langsung saja acara kita lanjutkan dengan pembacaan doa yang dibawakan oleh Ibu Tiara SKM. Kepada Ibu Tiara, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memandu doa dalam acara rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan oleh Ibu Rika ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, segala puji hanya bagimu yang telah memberikan kami kesehatan, kesempatan, dan hidayah sehingga dapat berkumpul dalam acara ini. Limpahkanlah sholawat dan salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Ya Allah, kami mohon rahmat dan ridho-Mu atas rencana tindak lanjut PKG ini. Bimbinglah kami dalam penyusunan langkah-langkah yang tepat dan bijaksana demi kemajuan pendidikan dan peningkatan kinerja kami sebagai pendidik. Jadikanlah setiap upaya kami sebagai amal dan yang diridhoi oleh-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, maka acara berikutnya akan dilanjutkan oleh presentasi yang akan disampaikan oleh Ibu Rika Epiani, SPD. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil dari rencana tindak lanjut saya untuk kegiatan PKG PJOK saya di Kabupaten Simalungun kelas 4. Di sini ada rencana tindak lanjut saya dengan judul SEM. SEM itu kepanjangan dari Sport Education Model. Apa itu SEM? SEM itu seperti ini. Kita itu memberikan secara penuh kepada siswa, kepada murid-murid itu kegiatan yang mereka buat sendiri, mereka yang rencanakan, mereka melakukan, mereka jadi panitia, mereka jadi pelaksana. Nah, di sini tugas kita sebagai guru adalah memfasilitasi mereka, membimbing mereka. Intinya kegiatan yang akan dilakukan para siswa-siswa nanti, kita itu nggak ada membantu, kita itu cuman mau memfasilitasi mereka. Dengan kegiatan apa? Nanti akan kita bahas. Lanjut, Ibu. Nah, pertama kita akan membaca latar belakang. Latar belakang pembuatan SEM atau Sport Education Model di SD adalah untuk meningkatkan minat dan kemampuan murid dalam bidang olahraga dan seni, serta memperkuat pengembangan minat mereka melalui berbagai kegiatan yang relevan. Selain itu, pengenalan diri murid yang dikaitkan dengan rencana masa depan dan pemaparan tentang masa depan dalam konteks karir juga penting. Pengenalan beragam profesi oleh narasumber praktis yang relevan dapat memberikan contoh konkret yang dapat disajikan dengan bantuan media visual seperti foto dan video. Diskusi mengenai karir masa depan dengan murid juga perlu menekankan pada perjalanan karir dan pesan-pesan penting yang menumbuhkan motivasi dalam bidang tertentu. Dengan menerapkan SEM di SD atau Sport Education Model, murid dapat mengembangkan kompetensi, karakter, dan kesiapan kerja melalui kegiatan olahraga ataupun kegiatan seni
yang berstruktur dan berbasis produksi, mirip dengan model pembelajaran berbasis produksi yang di SMK, yang mencakup kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI, dan standar kompetensi lainnya. Produk atau hasil dari kegiatan SEM ini dapat dimanfaatkan oleh sekolah, masyarakat, dan dunia kerja, sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap kualitas produk dan kompetensi murid. Lanjut. Nah, tujuan dari program saya ini yaitu mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Melalui kegiatan olahraga dan seni yang akan kita lakukan nanti, murid belajar bekerja sama, memimpin, mengikuti arahan yang penting untuk pengembangan karakter dan keterampilan sosial mereka. Yang kedua, meningkatkan kemampuan fisik dan kesehatan. Kegiatan olahraga dan seni membantu murid menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya perilaku hidup bersih, aktif, dan sehat. Lanjut, yang ketiga, memperkuat kemampuan akademik. SEM atau Sport Education Model juga dapat membantu murid memperkuat kemampuan akademik mereka melalui pengembangan disiplin, fokus, dan kerja keras yang diperlukan dalam olahraga dan seni. Yang keempat, mempersiapkan masa depan. Dengan pengenalan diri yang dikaitkan dengan rencana masa depan, murid dapat memahami berbagai prosesi dan karir yang relevan dengan minat mereka, serta mendapatkan motivasi dari perjalanan karir narasumber. Yang kelima, membangun kesejahteraan diri dan lingkungan. Murid belajar tentang kesehatan, fisik, dan mental, serta bagaimana menjaga kesejahteraan diri dan lingkungan mereka. Yang penting untuk kehidupan yang seimbang dan sehat. Lanjut. Capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Nah, yang pertama, mengembangkan keterampilan sosial dan kepemimpinan. Kedua, ada meningkatkan kemampuan fisik dan kesehatan. Yang ketiga, ada memperkuat kemampuan akademik. Yang keempat, mempersiapkan masa depan. Yang kelima, membangun kesejahteraan diri dan lingkungan. Langkah-langkahnya itu seperti ini. Pertama, kita pilih muridnya. Nah, berhubung kita di SD, jadi nanti kita pilih murid-murid di kelas 6 aja. Kenapa? Mereka nanti lebih mudah kita atur. Nanti anak kelas 6 itu tadi kita buat jadi panitianya. Mereka nanti jadi panitia, mereka nanti yang membuat sketsa permainan olahraga nanti atau seni nanti yang mau kita buat, mereka nanti yang membuat peraturannya juga, membuat hadiah-hadiahnya. Jadi kita serahkan kepada mereka apa nanti yang mau mereka buat, tapi kita membimbing juga, jangan kita biarkan mereka bekerja sendiri gitu. Kita memfasilitasi lah, apa yang ditanya orang itu ayo kita kasih tahu, cuman kita nggak boleh ikut bekerja. Nah, inilah yang namanya proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Makanya mereka yang bekerja, kita yang memfasilitasi. Nah, seperti itu. Nah, yang langkah-langkahnya ya itu tadi ada murid-murid yang terpilih menjadi panitia kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan ada 1, pertandingan margalah dan tari daerah. Kenapa saya pilih pertandingan margalah dan tari daerah? Karena 1, pertandingan margalah itu tidak banyak membutuhkan peralatan-peralatan. Kita cuma butuh lapangan sama mungkin tali rapia atau oli pun bisa untuk membuat garis-garis. Nah, kalau tari daerah itu tadi cuman kita butuhkan speaker aktif atau mic. Jadi nggak perlu banyak peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Lanjut, dalam pelaksanakan dibuat semeriah mungkin. Jadi kegiatan ini kalau bisa seperti event-event yang semestinya gitu. Nanti kita buat ada ketuanya siapa, kita buat juga hadiahnya, seperti itu. Seperti event yang semestinya lah. Cuman dalam kategori untuk anak-anak SD seperti itu. Lanjut, dalam pelaksanaan dibuat semeriah mungkin, melibatkan semua warga sekolah. Setiap kelas mewakili daerah atau provinsi yang ada di Indonesia. Sekolah kita kan memiliki kelas 6 kelas, berarti mewakili 6 provinsi yang akan dibagikan oleh panitia. Jadi misalnya kelas 1 terserah mau dapat provinsi mana, Aceh, kelas 2 misalnya Sumatera Utara, dan selanjutnya sampai di kelas 6. Jadi panitia sama seluruh siswa
itu jadi panitia dan jadi peserta juga. Lanjut, hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan ini, siswa kita memiliki peran masing-masing untuk meningkatkan 5 poin di atas. Nah, makanya saya bilang itu tadi, siswa semua itu harus punya ikut adil dalam kegiatan ini. Mereka jadi panitia, mereka juga yang ikut jadi peserta juga. Berhubung sekolah kita siswanya cuma sedikit. Jadi semua siswa ini harus mencapai ini. Lanjut, Ibu. Nah, struktur program dan mitra. Nah, pertama adalah struktur keanggotaan. Penanggung jawabnya Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rubinem Rahayu SPD GR. Koordinasinya guru PJOK saya sendiri dan 4 wali kelas. Terus ada guru mata pelajaran agama. Lanjut, ada ketua, nanti kita pilih ketuanya, ketua panitianya. Dia bertanggung jawab atas keseluruhan program dan koordinasi dengan koordinator, sekretaris, mengelola administrasi, dokumentasi, dan komunikasi. Bendahara mengelola keuangan program, termasuk anggaran dan pengeluaran peserta. Peserta kita ada 39 siswa. Oke, lanjut. Struktur program dan mitra. Mitra pelaksana komite sekolah. Nah, nanti kalau bisa kita panggil Bapak komite kita. Dia di sini melibatkan komite sekolah dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Jadi nanti kita panggil juga Bapak itu, orang tua siswa juga. Nah, di situ ada orang tua murid kan, mengajak partisipasi orang tua murid dalam mendukung dan memotivasi anak mereka untuk berpartisipasi aktif dalam program olahraga dan seni nanti. Lanjut, ada sponsor dan donatur. Nah, mencari sponsor dan donatur yang bersedia mendukung program kegiatan olahraga dan seni nanti untuk menyediakan dana atau peralatan yang dibutuhkan. Nah, berhubung sekolah kita tadi ini masih dalam lingkungan perusahaan PT Murida, nah mudah-mudahan nanti komite sekolah atau dari orang tua murid juga nanti salah satu di antara kita bermohon kepada sponsor donatur kita, Bapak Bustamam, semoga nanti beliau bisa mendonaturkan atau mendonasikan uang mereka untuk kegiatan anak-anak nanti. Lanjut, Ibu. Kapasitas yang dimiliki aset-aset atau based thinking. Nah, pertama ada modal manusia yaitu kepala sekolah 1 orang yang bernama Ibu Rubinem Rahayu SPD GR. Kedua ada guru, kita ada 6 orang, terus siswa ada 39 orang, terus ada orang tua murid dan masyarakat. Terus ada modal fisik, kita menggunakan lapangan, sudah pasti sekolah peralatannya, peralatan apa aja, peluit nanti untuk kegiatan olahraga, tali rapia, bendera nanti, umbul-umbul, kita keluarkan juga, terus ada speaker aktif, itu untuk seni nanti, terus ada mic dan lain-lain. Terus ada modal sosial. Nah, kebetulan di sekolah kita kan ada komunitas belajar sekolah kan. Komunitas belajar sekolah kita itu MGMP 096755 Perkebunan Maligas A nanti. Nah, sebagai guru kita harus mengaktifkan KBM kita tadi ini. Bagaimana caranya? Ya dengan seperti ini tindak lanjut saya. Makanya nanti kegiatan umpan balik saya ini sudah pasti menggerakkan komunitas belajar sekolah kita. Nah, seperti itu. Nanti lanjut juga kita akan mengkoordinasi dengan masyarakat, orang tua siswa ya. Lanjut ada model politik, keterlibatan lembaga pemerintah dan semua lapisannya dalam berhubungan dengan instansi atau perusahaan. Nah, itu tadi ini bisa kita kaitkan atau kita beritahukan kepada koordinator wilayah kita. Terus ada perusahaan, iya sudah pastinya nanti kita juga akan minta sumbangan kepada perusahaan di dekat sekolah kita ini. Lanjut ada model agama dan budaya. Adanya kegiatan ritual kebudayaan dan keagamaan, kelembagaan, dan tokoh penting yang berpotensi untuk menunjang pengembangan kegiatan sekolah. Nah, biasanya ini kita ambil aja nanti nih dari orang tua murid. Jadi sebelum kegiatan nanti boleh orang tua murid tadi ini yang membuka boleh atau yang menyampaikan membuat
Memimpin doa juga boleh, atau apalah nanti yang mau dibuat sama orang tua murid tadi nih. Lanjut, ada modal finansial. Nah, modal finansial ini yang terakhir karena itu tadi. Iuran ini kita buat dari orang tua siswa, ya seberapa mereka mampu juga. Terus nanti iuran guru, terus terakhir nanti ada dana BOS jika diperlukan. Kalau misalnya cukup dari iuran orang tua siswa sama iuran kita nggak usah pakai dana BOS karena sifatnya itu sensitif. Lanjut. Rencana program dan evaluasi. Nah, rencana program jadwal pelaksanaan ini akan dilaksanakan selama 2 hari di bulan Desember. Jadi, setelah minggu depan kita ujian, minggu depannya lagi kita sudah mulai kegiatan ini dalam rangka PJOK Cup di SD 096755 Perkebunan Maligas A. Kegiatan dilaksanakan diharapkan semua peserta didik turut aktif dan pelaksanaan kegiatan yang baik menjadi peserta maupun panitia. Evaluasi, penilaian berkata terhadap kemajuan program dan pencapaian tujuan. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui observasi, wawancara, dan umpan balik peserta didik. Nah, nanti kalau misalnya udah kegiatan PJOK Cup ini sudah selesai, kita bisa nanya-nanya lah sama siswa. Kayak mana perasaannya, kira-kira apa yang mau dibuat lagi nanti tahun depan atau semester depan. Nah, itu tadi umpan baliknya. Lanjut. Nah, ada kemungkinan atau tantangan. Nah, dari kegiatan yang tadi ini, kegiatan olahraganya sama seninya tadi nih, pasti ada tantangannya ya kan. Nah, di situ saya buat 2 tantangannya. Nah, pertama, keterlibatan dan motivasi murid juga bisa menjadi tantangan. Iya, sangat pasti itu jadi tantangan. Tidak semua murid memiliki minat terhadap olahraga dan seni. Ya kan ibu-ibu, nggak semua murid-murid tadi ini bisa olahraga. Nggak semua murid-murid tadi bisa seni. Seperti itu. Itu pasti tantangan kita. Terus yang kedua adalah tantangan keterbatasan fasilitas dan peralatan olahraga. Berhubung sekolah kita cuma punya lapangan nih, ya kan? Tapi kalau peralatan-peralatan kurang memadai. Bukan cuma di sekolah kita, pasti di sekolah lain juga banyak tuh yang kekurangan fasilitas. Nah, maka dari itu saya buat pertandingannya, rencananya saya akan membuat pertandingan margalah. Kenapa itu tadi? Karena fasilitasnya tidak banyak. Kita cuma butuh lapangan sama untuk garis aja kan bisa kita pakai tali rapia atau oli pun bisa ya kan, Bu? Terus sama seni tadi, menari-nari, kita cuma pakai speaker aktif aja. Kalau misalnya untuk kostum mereka, terserah mereka. Kalau misalnya nggak ada untuk biaya meminjam atau menyewa, mereka pakai pakaian sekolah aja juga nggak apa-apa. Itu nggak jadi masalah ya kan? Oke, lanjut Ibu. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi saya untuk rencana tindak lanjut yang akan saya buat di PKG PJOK kelas 4 Kabupaten Simalungun. Saya ucapkan terima kasih. Ya. Baik. Baik. Terima kasih kepada Ibu Rika telah menyampaikan presentasinya. Mari kita lanjutkan pada sesi tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah atau rekan guru sejawat kepada Ibu yang ingin memberikan tanggapan. Kami persilahkan. Dalam nggak apa-apa. Ayolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rika Eviani SPD yang mana telah memaparkan dan menjelaskan apa itu tindak lanjut atau RTL dari PKG PJOK.
Dan selanjutnya di sini saya ingin memberikan yang pertama yaitu dengan penjelasan yang Ibu jelaskan bahwa kami akan mengerti apa itu PKG PJOK dan kami dapat memahaminya. Yang kedua, dengan berlanjutnya RTA, rencana tindak lanjut dari SEM atau Sport Education Model di tingkat SD semoga dapat berjalan, terutama di SD kita yaitu 096755 Perkebunan Maligas A. Dan semoga apa yang dicanangkan atau dengan relevan terutama di SD 096755 Perkebunan Maligas A dan seluruh semua sekolah di Kabupaten Simalungun khususnya ataupun seluruh Indonesia pada umumnya dapat berjalan dengan baik. Dan selanjutnya, semoga event-event yang akan dicanangkan dapat berjalan dan sukses. Terutama di SD kita tadi yang dicanangkan dengan Margala ya Bu. Nah, semoga dapat kita laksanakan di Desember setelah kita melaksanakan ujian. Dan saya harapkan selain di sekolah kita juga dapat kita mengundang SD tetangga kita. Karena tadi seperti yang diucapkan bahwa kita akan memberitahukan kepada Korwil kita dan juga kita berada di Perkebunan Maligas A, kita bisa menyuratin atau memberitahukan kepada manajer ya kan, sehingga event-event yang akan kita laksanakan tadi bisa mendapat dukungan penuh baik material, itulah yang terutama ya ibu-ibu, yaitu material sehingga dapat berjalan karena sekolah kita kan mempunyai tetangga sehingga kita dapat mengundang sekolah tetangga. Selanjutnya demikianlah tanggapan dari saya selaku Kepala Sekolah SD 096755. Semoga apa yang kita canangkan dapat berjalan di bulan Desember. Marilah kita mengucapkan amin amin ya robbal alamin. Semoga kita dapat sukses terutama Ibu Rika. Itu saja dan saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah satu aja lah. Nah, satu lagi. Kak, buka langkah-langkah tadi. CPCA ini capaian tadi capaian. Mana tadi? Aku ya. Oh, iya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya menanggapi sedikit ya Ibu Rika mengenai langkah-langkah murid yang terpilih menjadi panitia yang akan dilaksanakan kegiatan yang disanakan satu Margala dan tari daerah. Yang mana kan kita ketahui sekarang zaman era digital ini ya, siswa-siswa sekarang kan pasti ada yang tidak tahu namanya Margala. Semoga dengan adanya perencanaan Margala ini siswa-siswa bisa mengetahui lagi permainan tradisional yang ada di Indonesia. Dan juga tari-tarian daerah. Mungkin anak-anak sekarang itu nggak tahu namanya tarian daerah, apalagi dari Simalungun. Semoga dengan program yang Ibu Rika bawa dari penataran Ibu dapat bermanfaat bagi siswa-siswa kita semua. Kira-kira itu saja tanggapan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih atas tanggapan dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Rubindem Rahayu SPDGR dan Ibu Syahriani SPDGR. Baik, demikian hasil presentasi dari Ibu Rika yang merupakan yaitu presentasi RTL PKG PJOK. Demikian hasil presentasinya pada hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah dan semoga ilmu yang disampaikan Bu Rika bermanfaat bagi kita semua. Demikian pada hari ini kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.